Selanjutnya yaitu ada Ororhyntogenensis. Berikut adalah ciri Ororhyntogenensis yang membedakan dengan manusia purba lainnya, yaitu yang pertama, Ororhyntogenensis memiliki bentuk kepala yang lebih bulat, memiliki leher panjang, tuberositas gluteal lebih besar. Yang terakhir, dia memiliki alur untuk otot obturator eksterna. Berikut adalah video gambaran tentang bagaimana kehidupan Ororhyntogenensis. Ororhyntogenensis diperkirakan hidup 6 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh tim peneliti dari Prancis yang dipimpin oleh paleontologis Brigitte Senaud dan geologis Martin Pickford. Tim peneliti dari Prancis menemukannya di wilayah Tugen Hills, Kenya Tengah. Para peneliti menemukan lebih dari 11 fosil yang berumur 6,2 sampai 6 juta tahun yang lalu. Manusia purba ini memiliki kombinasi antara sifat manusia dan kera yang khas, sehingga para ahli memasukkannya dalam genus baru yang diberi nama Ororhyntogenensis. Nama ini berasal dari bahasa lokal, yang artinya manusia asli dari Tugen. Australopithecus afarensis adalah hominid yang hidup sekitar 3,9 sampai 2,9 juta tahun yang lalu. Tak jauh berbeda dengan Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis memiliki tubuh yang ramping. Para ilmuwan mempercayai bahwa Australopithecus afarensis adalah nenek moyang dari manusia purba bergenus Homo, yang juga berarti nenek moyang dari manusia modern, yaitu Homo sapiens. Sampai saat ini, fosil-fosil Australopithecus afarensis hanya ditemukan di wilayah timur Afrika. Wilayah yang paling terkenal sebagai tempat penemuan fosil ini adalah Hadar, Ethiopia. Di sanalah fosil Australopithecus afarensis betina ditemukan. Tempat lain di mana fosil Australopithecus afarensis ditemukan adalah di Ethiopia, tempatnya di Omo, Maka, Vejes, dan Belodelie, serta di Kenya yaitu di Kobi Fora dan Lotagam. Manusia purba itu adalah bernama Australopithecus africanus, yaitu adalah Australopithecus itu adalah manusia kera yang berasal dari Afrika. Kalau misalnya Homo itu berarti manusia, yaitu adalah Homo atau manusia yang dari Afrika. Ini adalah Australopithecus africanus itu adalah manusia kera yang berasal dari Afrika. Ditemukan di kawasan Kars Bitaung atau Chaung, yaitu di Afrika Selatan, yaitu ibu kotanya adalah Pretoria. Ya seperti itu ya pada masa itu. Yang di Afrika Selatan itu pastinya identik dengan Nelson Mandela dan juga Tanjung Harapan. Seperti itu yang terjadi pada masa itu. Dan manusia purba ini bernama Australopithecus africanus. Dan bagaimanakah tentang kehidupannya dan ciri-cirinya yang ditemukan di Gua Kars. Namun sebelumnya kita akan menemukan dulu siapa yang menjadi penemu dari manusia Australopithecus africanus itu sendiri. Adalah Raymond Dart, yaitu adalah ia menemukan fosil Australopithecus africanus di tahun 1914, dan dia juga menemukannya di Sterkfontein yaitu di tahun 1935 dan di Makapansgat yaitu di sekitar tahun 1946. Dan dia menemukan fosil anak awal-awalnya di sekitar Taung, Sterkfontein dan juga di Makapansgat. Dan ia menemukannya di fosil anak, dan diperkirakan bahwa manusia Australopithecus itu ternyata sudah berjalan tegak, bahwa Raymond Dart setelah menemukannya di 3 kawasan dan hanya menemukan anaknya saja, dan ia memperkirakan bahwa dari sekitar tulang-tulangnya dan setelah diteliti secara arkeologi dan juga fisiologi serta anatomi, maka dengan demikian bahwa si manusia purba itu ternyata sudah berjalan tegak pada masa itu. Dan juga pada tahun 1930 karena mereka sudah mendapatkan yang namanya fosil anak dari manusia purba Australopithecus africanus, maka ditemukan lagi fosil orang dewasa dan ternyata ditemukan juga tahun 1930.
Dan hasilnya dikatakan bahwa fosil ini terdapat yang namanya Australopithecus africanus karena mereka sudah berarti menjadi manusia kera dari Afrika itu sendiri. Dan ternyata manusia kera ini menjadi berjalan tegak, dan inilah menjadi salah satu penemuannya, yaitu bahwa Raymond Dart yang menemukannya di sekitar Taung dan juga sekitar kawasan lain yang awalnya fosil anak, hingga akhirnya mereka menemukan yang namanya penelitian lebih lanjut. Apakah ini benar ternyata manusia ini ternyata berjalan tegak dan ternyata ditemukan kembali orang dewasa? Maka dengan demikian bahwa Australopithecus africanus disimpulkan bahwa manusia kera dari Afrika ini ternyata sudah berjalan tegak. Bagaimanakah ciri-ciri dari Australopithecus africanus itu sendiri? Yaitu ternyata ditemukan secara hipotesis, secara anatomi, dan juga secara arkeologi bahwa mereka sudah hidup 3 hingga 2 juta tahun yang lalu karena mereka sebelum Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi, dan hidup di masa Pleistosen atau dikatakan bahwa manusia pada zaman Pleistosen ini sudah adanya manusia purba. Dan ketiga adalah mereka memiliki muka yang lebih besar dan juga dilihat dari ruang tengkoraknya, bahwa dilihat dari ruang tengkorak itu sendiri mereka memiliki muka yang besar ternyata pada masa itu dan seperti mirip manusia kera. Dan yang keempat adalah volume otak padanya, yaitu adalah sekitar 450 hingga 600 cc. Udah sangat berkembang ya dibandingkan dengan Homo africanus, dan itu juga meskipun itu juga masih kecil. Dan mereka juga memiliki tengkorak yang ketipis, berat badan 50 kg. Dan Australopithecus ini ternyata lebih muda dari Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis ini akan saya jelaskan juga bersama-sama dengan salah satu di dalam lesson saya hari ini. Dan inilah menjadi ciri-cirinya, bahwa pastinya di Australopithecus africanus ini hidup pada masa Pleistosen dan juga hidup pada sekitar 3 hingga 2 juta tahun yang lalu, memiliki muka tengkorak yang lebih besar, volume otak 450 hingga 600 cc, dan yang pastinya mereka memiliki berat badan 50 kg. Dan ternyata berbagai jenis kehidupannya bagaimana tentang kehidupan mereka, yaitu adalah tentang Australopithecus africanus ini sendiri, bahwa mereka itu tinggal di ruang terbuka seperti padang rumput. Australopithecus africanus ternyata mereka adalah herbivora, yaitu adalah memakan buah-buahan seperti mereka memakan buah, kacang, akar, dan biji pada awalnya. Namun sering berkembangnya waktu, mereka ternyata memiliki salah satu spesies yang dianggap pertama menemukan perburuan binatang besar, karena mereka ternyata kehabisan makanan seperti misalnya buah atau biji dan juga berbagai akar. Ternyata mereka sering berjalannya waktu, dan setelah adanya namanya salah satu evolusi yang ada di dalamnya dan juga desakan akan tidak adanya makanan, maka mereka sudah menemukan dan juga melakukan perburuan seperti misalnya perburuan predator dan juga perburuan binatang-binatang yang bisa mereka santap. Dengan api mereka bisa memakannya, dan kemudian akhirnya mereka melangsungkan kehidupannya kembali. Kenyanthropus platyops adalah hominin berusia antara 3,5 sampai 3,2 juta tahun yang lalu yang telah punah. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang-tulang. Fosil ini pertama kali ditemukan di Danau Turkana, Kenya Utara tahun 1999 oleh Justus Erus yang merupakan bagian dari tim Meav Leakey. Dibandingkan dengan Australopithecus afarensis, manusia purba ini lebih menyerupai Homo sapiens. Tampilan fosil kedua adalah rahang kiri bagian atas dari Kenyanthropus platyops yang ditemukan pada tahun 1998 dari Lomekwi, sebelah barat Danau Turkana di Kenya Utara. Spesies ini ditemukan di situs yang dikenal sebagai LO5 dan bertanggal sekitar 3,5 juta tahun. Tampilan fosil ketiga adalah rahang bawah, ditemukan oleh Peter Zube Mutiwa pada 1982 dari lokalitas LO5 yang berada di Lomekwi, Turkana Barat. Ditemukan antara 1982 dan 1999 di depostis antara 3,5 dan 3,2 juta tahun. Berikut merupakan ilustrasi Kenyanthropus platyops yang direkonstruksi oleh para ahli dengan seakurat mungkin, yang menggunakan fosil-fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang-tulang.
Homo habilis adalah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu pada masa Pleistosen atas. Mary dan Louis Leakey yang menemukan fosil spesies ini di Tanzania, Afrika Timur antara tahun 1962 dan 1964. Ciri-ciri dari Homo habilis memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Diperkirakan manusia purba ini adalah keturunan dari hominid Australopithecine. Kapasitas otak Homo habilis mencapai 650 cc dengan atap tengkorak yang relatif tinggi dan membundar pada bagian belakang. Meskipun masih memiliki bentuk seperti kera, Homo habilis diperkirakan telah mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peralatan-peralatan dari batu di sekitar fosil mereka. Homo rudolfensis adalah fosil spesies hominin yang ditemukan oleh Bernard Angeo, anggota tim yang dipimpin oleh antropolog Richard Leakey dan zoolog Miff Leakey pada tahun 1972 di Kobifora pada bagian timur Danau Turkana di Kenya. Homo rudolfensis diperkirakan hidup pada 2,5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Homo rudolfensis diperkirakan hidup di daerah Kenya, Tanzania, dan Uganda. Nama ilmiah Homo rudolfensis diusulkan pada tahun 1986 oleh V.P. Alexev untuk spesimen Skull 1470. Skull 1470 diperkirakan berusia sekitar 1,9 juta tahun. Homo rudolfensis memiliki tubuh dan wajah yang lebih besar daripada Homo habilis. Homo rudolfensis juga memiliki kapasitas otak berukuran 700 cc, dan dengan berkembangnya kapasitas otaknya, pada saat itu mereka lebih baik untuk bicara. Sehingga Homo rudolfensis memiliki mental yang lebih kuat daripada Homo habilis.